Ya, kalau bicara mengenai demokrasi itu kan ya definisi umum lah, definisi umum, pengertian umum bahwa demokrasi itu menurut Abraham Lincoln itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, kira-kira begitu. Jadi rakyat berdaulat, terutama kaitan dengan partisipasi rakyat di dalam pemilihan. Ya, kaitan ini dengan bagaimana rakyat itu menggunakan hak pilih, karena kan ciri dari negara demokrasi itu salah satunya kan pemilu. Ya, salah satu dari ciri-ciri negara demokrasi itu adanya pemilu yang dilakukan secara adil, bebas, gitu ya. Jadi saya kira ini terutama konteks Indonesia dan mungkin Salatiga. Kita akan menganut sistem demokrasi dalam memilih pemimpin, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bahkan legislatif, itu kan melalui proses, ada instrumennya lah yang sah, yaitu pemilu. Nah, bagaimana sih kemudian proses ini, apakah juga sudah berjalan? Ya sudah. Kalau dikatakan proses ini berjalan, ya sudah. Artinya rakyat sudah menggunakan hak pilihnya. Bahkan sebelum pemilu 2024, pemilu sebelumnya 2019, pemilu yang pertama kali untuk memilih 5 jenis surat suara, untuk menggunakan 5 jenis surat suara: presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu kan kita sudah punya pengalaman itu. Jadi ya, secara otomatis demokrasi ini sudah berjalan. Jadi secara normatif, secara prosedural, demokrasi kita sudah berjalan. Bahkan di pemilu yang barusan di tahun 2024, ya sudah setahun lah, yang dilakukan di tahun yang sama, pemilihan pileg pilpres di bulan Februari, kemudian pilkada serentak di bulan November tanggal 27, itu juga sudah menjadi bukti bahwa kita, ya, teman-teman penyelenggara terutama dalam hal ini adalah KPU, itu sudah sukses di dalam penyelenggaraan. Bahkan di acara konsolnas, ya, konsolnas KPU, itu hampir rata-rata bahwa semua penyelenggaraan pilkada ini berjalan aman, tidak ada kendala yang berarti. Nah, untuk konteks Salatiga, ya, saya kira tidak ada ini ya Mas, tidak ada tidak ada tidak ada gejolak, ya. Padahal ya antisipasi itu jelas lah, antisipasi, upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh KPU dengan pihak-pihak terkait, ya, dengan Bawaslu, dengan, ya, kita berkoordinasi juga dengan Pemkot, OPD, semuanya, TNI, Polri, semuanya kita libatkan dalam hal penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Ya, semua berjalan aman gitu. Baik dari sisi pertama tahapan itu kan penyusunan daftar pemilih. Nah, di setiap momen tahapan itu kan kita ngundang pihak-pihak terkait, ya, ya terutama Bawaslu, itu jelas. Kemudian ya kalau daftar pemilih ya kita undang misalkan pihak terkait, misalkan Dukcapil, ya kita undang, kita koordinasi di situ sampai DPT ini dari DPS kemudian sampai ke DPT, sampai DPT ditetapkan, gitu kan, koordinasi terus, ada plenonya, kemudian pencalonan, kemudian sosialisasi, kita juga libatkan pihak-pihak termasuk Kesbang, ya kan, kita libatkan juga, termasuk pihak-pihak kita kolaborasi dengan pihak-pihak kampus, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya lah, sampai kemudian tahap kampanye hingga hari H, gitu. Hari H kan kita libatkan juga. Artinya semua proses ini tidak serta-merta kemudian ini ini adalah gawe KPU sebagai PIC-nya KPU, tetapi kita juga harus libatkan instrumen yang lain juga.
dalam hal pelaksanaan kelancaran pilkada dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, saya kira kemarin dengan berbagai macam dinamika ya masyarakat se-Indonesia Raya dan khususnya di Kota Salatiga bisa menyaksikan gitu. Karena di tanggal 27 kemarin, 27 November 2024 mereka sudah menggunakan hak pilih. Ya, kebetulan kemarin ada 3 pasangan calon kan. Ya, dan juga sudah ditetapkan kan siapa yang memperoleh suara terbanyak, suara tertinggi. Nah, ini sudah proses-proses ini sudah sudah dilalui, bahkan pendidikan politik ke segmen-segmen juga kita laksanakan gitu. Nah, lebih khususnya misalkan ke pendidikan pemula, nah termasuk kemarin kita kan juga adain tuh sosialisasi. Ini bagian dari sosialisasi ya, itu kan gongnya sosialisasi di Pancasila. Kita juga undang semua pihak-pihak ya, semua pihak-pihak termasuk hampir semua lah, masyarakat salah satunya kan, jadi hiburan juga buat masyarakat plus jadi pengingat, sarana sosialisasi bagi masyarakat supaya mengingatkan tanggal 27 November itu datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, kira-kira gitu. Jadi saya kira tidak ada paksaan ya dalam sistem demokrasi, terutama berkaitan dengan pemilu. Jadi harapannya adalah nilai sosialisasi yang kemudian dilaksanakan oleh KPU ini adalah upaya untuk supaya bagaimana kemudian pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya secara sadar dan rasional. Kira-kira begitu. Ya, kalau dari sisi penyelenggara sebenarnya kan pelaksanaan pilkada, tahapan pilkada kemarin itu kan beririsan dengan tahapan pemilu nasional yang belum selesai. Jadi 14 Februari 2024 itu kan coblosan gitu ya, pemungutan suara. Nah, Februari, Maret itu udah sebenarnya udah masuk di tahapan pilkada. Ya, ini bagian dari konsekuensi tugas ya. Konsekuensi tugas bagi KPU di dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang beririsan. Ya. Apapun itu, meskipun beririsan, meskipun kita harus berbagi waktu, harus membagi, sudah ada jadwalnya nih, sudah ada timelinenya misalkan. Ya, ini kita laksanakan secara profesional. Mana yang kemudian masih menjadi tahapan pilkada kita selesaikan di satu sisi, mana yang menjadi bagian dari tahapan pilkada yang harus kita kita laksanakan. Karena kan ketika misalkan taruhlah Februari itu puncak dari kegiatan tahapan pilkada, meskipun kan belum selesai, masih ada nanti misalkan kalau ada yang mengajukan gugatan macam-macam kan. Cuman kan kita sebagai barometer aja, misalkan Februari itu adalah puncaknya di acara coblosannya. Nah, itu nanti Maret itu kan kita udah gerak. Nah, ini ya meskipun tentu ini bagian untuk pertama kali ya, karena ini kan pengalaman pertama kali penyelenggara melaksanakan pilkada secara beriringan, tahapannya beriringan di tahun yang sama. Tapi alhamdulillah semua berjalan baik, semua dilakukan secara terbuka, akuntabel dan profesional. Jadi di saat itu juga kita pemilu selesai, kita harus menyusun daftar pemilih untuk pilkada gitu kan. Ya kan ini waktunya harus harus serba cepat, dan itu pun juga beririsan dengan waktu perekrutan badan ad hoc PPK PPS. Kan juga ada PPK PPS yang nanti mereka PPK terutama ini kan juga harus segera menyusun pemetaan TPS untuk pilkada kan gitu. Nah, ini
kita harus apa ya, intinya fokus ya. Kemarin kita juga fokus dan kita ada timeline itu tadi, ketika satu udah selesai kita harus selesaikan yang lain. Nah, ini berjalan terus sampai 27 November itu. Ya kalau misalkan dibilang wah ini ya itu tantangan lah, itu tantangan yang apa namanya cukup mengesankan karena tahapan pemilu nasional belum selesai, tahapan wah yang apa namanya tahapan pilkada itu udah udah berjalan. Kalau kepedulian sih sebenarnya mereka, karena gini, terutama konteks Salatiga ya, konteks Salatiga itu kan hampir semuanya lah, hampir ya, kita belum ini ya, belum lakukan survei lah misalkan berapa persentase orang menggunakan gadget, karena kan dunia hari ini dunia orang lebih familiar dengan dunia virtual kan. Jadi anak-anak misalkan kayak Gen Z, sekarang Gen Alpha apalagi kan, mereka yang seharian, yang setiap harinya itu bergelut dengan dunia virtual, itu kan mereka akan mengakses berbagai macam informasi itu kan dari media sosial. Nah, paling tidak ini pun apa namanya cukup membantu gitu ya, dalam bagaimana Gen Z dan juga Gen Alpha ini memahami politik itu seperti apa, demokrasi itu seperti apa, pemilu itu kayak gimana sih, terus calonnya siapa aja. Apalagi kan media sosial itu gak hanya lokal ya, tapi kan sudah internasional, bahkan seluruh Indonesia kita bisa lihat calon-calon dari masing-masing kepala daerah di berbagai apa provinsi dan kabupaten kota kan. Nah, ini yang menjadi poin plus lah, bahwa informasi ini cukup terbuka bagi siapapun. Nah, kita dari penyelenggara, dari KPU, nah ini menjadi apa namanya, menjadi dalam tanda kutip menjadi senjata bagi kita dalam hal mensosialisasikan apa yang kemudian yang akan kita sosialisasikan, yang perlu kita sosialisasikan. Contohnya misalkan kayak tahapan pemilu yang melalui media sosial. Kita kan juga punya Instagram, kita punya Facebook, TikTok, kemudian apa ada web KPU. Jadi karena hari ini Gen Z dan Gen Alpha itu sangat familiar dengan itu, nah kita masuk melalui itu, melalui apa namanya media sosial. Bahkan setiap apa namanya postingan-postingan ya media sosial yang itu semua kan bicara tentang tahapan, terus bagaimana sih kemudian menjadi pemilih yang cerdas seperti apa, kemudian stop hoax dan lain sebagainya. Jadi kita melalui media sosial seperti itu. Di samping sebenarnya kegiatan-kegiatan langsung di lapangan ya cukup masif gitu ya, cukup masif juga, baik sosialisasi di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama gitu kan tetap juga. Nah, bagaimana kemudian apa namanya persentase misalkan keikutsertaan mereka dalam memilih gitu ya, itu cukup besar ya Gen Z dalam partisipasi pilkada kemarin, itu cukup besar, ada sekitar 30-40% ya, itu keterlibatan Gen Z di dalam pilkada kemarin. Nah, ya saya meyakini bahwa pemilu yang akan datang itu akan bertambah gitu ya, pemilu yang akan datang itu akan bertambah ya. Kalau misalkan kita berpijak pada putusan MK tentang pemilu nasional dan pemilu lokal, misalkan tahun 2029 itu akan ada pemilu nasional misalkan, nah, itu kan otomatis Gen Alpha ini kan juga misalkan anak SMP kelas 3 itu kan udah bisa menggunakan hak pilih di tahun 2029 misalkan, berarti kelas 1, 2, 3 SMA sekarang itu kan bisa. Jadi kita secara kuantitas kan banyak banget. Nah kita apa namanya, hal inilah yang kemudian kita dorong gitu ya, supaya kemudian mereka tidak hanya memilih sekedar memilih gitu, tetapi menjadi pemilih yang sadar akan hak politik,
pemilih yang kritis, dan yang lebih penting ya menggunakan suara dengan rasional, itu kira-kira itu ya. Partisipasinya cukup tinggi, 30-40% lah untuk Gen Z ya, Gen Z di pilkada kemarin. Ya artinya begini Mas, kalau sebagai penyelenggara sih ya, konteksnya ini yang harus menjadi apa namanya, menjadi perhatian kita bersama, bahwa yang namanya penyelenggara itu, apalagi KPU tingkat kabupaten kota ya, kita itu kan menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari RI gitu. Jadi misalkan taruhlah begini, yang menjadi induk yang menjadi induk atau aturan main pemilu itu kan ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu kan apa namanya, induknya Undang-Undang Pemilu. Jadi Undang-Undang Pemilu itu rujukannya di situ, rujukan induknya di situ. Baru kemudian di dalam KPU melaksanakan penyelenggaraan kepemiluan, itu dasar hukumnya kan melalui itu. Jadi rujukan utamanya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian diturunkan menjadi PKPU kan gitu. Peraturan KPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu dari sisi KPU. Dari sisi Bawaslu ada Perbawaslu kan gitu. Peraturan Bawaslu induknya juga dari sana, dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada peraturan DKPP juga apa namanya, turunan dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Nah, secara tidak langsung yang kita ikuti adalah yang menjadi rujukan kita. Bahkan ketika kita misalkan KPU membuat peraturan KPU, ya menyusun, menetapkan peraturan PKPU itu juga rujukannya adalah dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, secara otomatis Undang-Undang 7 tahun 2017 ini jelas kan DPR nih, DPR bersama pemerintah, kira-kira begitu. Nah, DPR dan pemerintah kemudian menyusun undang-undang ya, yang nanti akan diikuti oleh KPU, yang akan dilaksanakan oleh KPU dengan turunan dari undang-undang pemilu tadi, yaitu peraturan KPU. Demikian juga halnya dengan Bawaslu. Nah, kaitan dengan tadi, apakah kemudian kalau dari sisi, tentu saya tidak akan berstatement ya. Artinya ini kan kita masih menunggu ya. Konteksnya bahwa kita masih menunggu undang-undang nanti akan seperti apa, karena informasi yang beredar itu kan undang-undang pemilu itu akan dibahas di tahun ini, di tahun 2026. Nah, kita tunggu nanti menghasilkan seperti apa, kebijakannya bagaimana, skemanya seperti apa, kemudian apakah masih sama atau tidak gitu ya. Kita akan masih menunggu, karena kan kita tidak bisa menafsir ya. Ya kita menganalisa, ini kan juga subjektif dari perorangan gitu ya. Tapi kalau menafsir kelembagaan kan juga nggak mungkin gitu. Jadi kita akan tunggu apa namanya, undang-undang pemilu. Ketika undang-undang pemilu sudah terbit, ya kita akan apa namanya, akan laksanakan itu. Yang jelas KPU kabupaten kota, KPU provinsi juga menunggu arahan dari KPU RI kan, kira-kira begitu. Menunggu arahan, karena yang menerbitkan peraturan KPU itu kan juga KPU RI ya. Jadi KPU di provinsi, kabupaten kota itu kan kita melaksanakan apa yang menjadi aturan main, ketentuan dasar hukum dari kepemiluan. Apakah nanti skemanya ya, undang-undang besarnya apakah nanti akan dipilih oleh DPR ataupun dipilih langsung oleh rakyat, kita akan menunggu apa namanya, rumusan undang-undang ya, putusannya seperti apa gitu. Kemudian Bang, ketika tadi sudah apa ya istilahnya, ya intinya sebagai penyelenggara yang di tingkatan kabupaten atau kota pun menunggu sebuah putusan yang akan menjadi ketetapan nantinya. Kalau kita berandai-andai memperkirakan ketika itu nanti memang goal untuk dilaksanakan, dipilih oleh Dewan, plus minus apa yang
kemudian akan terjadi gitu. Ya, saya melihat tidak plus minus ya, cuman ya kita kan apa namanya bagian juga dari masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat kan sukanya yang rame-rame gitu, kira-kira itu kan. Ya, ya kalau dari sisi penyelenggara itu kan, dari sisi penyelenggara kan kita melaksanakan, ya melaksanakan aturan main, melaksanakan undang-undang, ketentuan, dasar hukum itu kita laksanakan. Tapi dalam konteks apa namanya ya masyarakat kan begitu. Wah, ya beberapa kemudian wah nanti gimana mas kalau anu kan nggak rame lah masyarakat kan gitu. Jadi pemilu itu identik pesta kan namanya kan pesta demokrasi. Jadi ya kita akan kembalikan itu ke apa namanya wakil-wakil rakyat. Nanti akan seperti apa kan seperti itu skema, terutama kaitan dengan skema ya. Tapi kalau misalkan ya, kalau persepsi publik itu kan macam-macam kan gitu. Pengennya kan ya namanya pesta demokrasi itu kan jenenge pesta. Yang namanya pesta itu kan identik wah hingar bingar gitu, wah rame, ada kampanye lah macam-macam lah, datang ke TPS bisa bareng-bareng sekeluarga misalkan dan lain sebagainya. Nah saya kira eh, ya mungkin dari masyarakat gitu ya, masyarakat menginginkan kan ya seperti itu misalkan ya. Ini apa namanya ya tentu kita tidak bisa memutuskan gitu ya, tidak bisa memutuskan, tetapi bagaimana kemudian apakah kemudian ada pertanyaan apakah lah nanti efektif dan efisien. Nah ini di luar kemudian di luar ini ya, di luar otoritas kami. Yang jelas bahwa kita akan tunggu nanti skemanya seperti apa. Apakah ya skemanya masih sama dengan pemilu 2024 2019 atau ada skema yang baru kan gitu. Ya kita tunggu saja. Yang jelas ya kalau masyarakat sih tadi ya senangnya yang pesta-pesta pesta demokrasi ya. Gitu mas. Ya banyak ya, terutama eh, ya di berbagai macam, terutama di media sosial sih, di media sosial gitu ya, kaitan dengan apa namanya ya, mungkin ada beberapa isu kaitan dengan apa namanya, mungkin ada pihak-pihak misalkan yang tidak puas dan lain sebagainya kan. Kita kan juga nggak bisa memuaskan semua kan. Artinya begini, eh, kita menjalankan apa namanya regulasi ini dengan sebaik-baiknya, dengan seprofesional mungkin gitu. Kalau misalkan ada yang kemudian tidak apa namanya puas dengan KPU misalkan, ya itu bagian, ya ini dinamika ya, ini bagian dari dinamika demokrasi, ini bagian dari dinamika. Kenapa? Ya karena demokrasi ini nggak datar-datar banget gitu, jadi ada naik turunnya, fluktuatif lah. Jadi kritik gitu ya, kritik itu hal yang apa, hal yang wajar dalam demokrasi karena memang itu dibutuhkan gitu. Contoh misalkan kayak apa ya kan, banyak pihak kemudian mempertanyakan contoh misalkan kayak Sirekap gitu ya, contoh menggunakan Sirekap ya, sebenarnya yang digunakan di pemilu pileg pilpres kemudian itu kan diperbarui lagi, di apa disempurnakan, dimaksimalkan lagi. Dan ya alhamdulillah di pemilu terutama konteks Salatiga ya, karena kebetulan kan saya dan teman-teman kan roadshow gitu ya, roadshow dalam arti kita monitor rekapitulasi di tingkat kecamatan kaitan dengan penggunaan Sirekap, dan alhamdulillah semua berjalan lancar gitu pada saat hari H. Karena waktu itu saya dan teman-teman komisioner, teman-teman staff semua juga kita monitoring, kita keliling di 4 kecamatan dan kita juga saling berkabar gimana penggunaan Sirekap. Oke kan, oke, nggak ada masalah gitu, lancar ya, secara garis besar lancar ya, secara umum alhamdulillah lancar penggunaan Sirekap ya. Karena kan begini, yang perlu kita apa luruskan adalah yang namanya Sirekap itu kan alat bantu ya, alat bantu supaya bagaimana publik ini
mengetahui informasi itu lebih cepat. Tapi ini kan masih ada koma. Ini bukan hasil akhir gitu. Ya. Karena hasil resmi, hasil akhir dan hasil resminya ada di apa namanya? Ya di forum rekapitulasi itu yang ditulis secara manual. Jadi ada manualnya yang nanti akan ditandatangani oleh pihak-pihak ya yang ada di forum rapat rekapitulasi itu kan. Jadi ya dihadiri oleh saksi, pasangan calon, kan, dihadiri oleh saksi partai, dan mereka akan menerima salinan-salinan hasil rekap itu. Itulah yang apa namanya dijadikan sebagai dasar. Nah, cuman publik bisa mengakses melalui apa namanya si rekap itu. Itu bagian dari alat bantu untuk keterbukaan informasi. Gitu, Mas. Nah, kemudian kan banyak ya, wah ini kurang apa, nah, kritiknya di situ ya banyak juga. Cuman ya kita yang jelas apa namanya kritik itu tetap akan kita terima sebagai perbaikan gitu ya, menjadi perbaikan bagi kami di dalam pelaksanaan penyelenggaraan yang akan datang. Nah, secara otomatis apa namanya kalau kemudian misalkan wah ini apa pemimpinnya gimana begini dan begitu, nah saya kira KPU kan tidak menentukan ya, tidak menentukan apa namanya yang akan ada dukung itu yang akan menang ya, paslon A, B, C kita akan menentukan ini yang menang, enggak kan. Itu kan dikembalikan semua ke masyarakat. Tugas KPU adalah mensosialisasikan itu. Bahkan ada masa kampanye itu kan bisa dilihat lagi ya, sosialisasi segmen gitu ya, kemudian masa kampanye, ada debat, dan mana masyarakat bisa menilai, dari forum debat debat publik di Salatiga. Kita 2 kali debat publik, yang pertama di Laras Asri, yang kedua di UIN Salatiga, debat publik satu seperti ini ya, masyarakat bisa mau, nah itu kan kita share juga melalui channel YouTube kan, di link di YouTube. Dan kemudian debat yang kedua juga kita siarkan gitu, jadi masyarakat kan bisa menilai, jadi bisa menilai, bahkan berkomentar juga boleh kan. Bisa menilai itu. Yang jelas kan KPU menggariskan kalau debat ataupun ya kita punya aturan main pada saat debat, jangan sara, kan nggak boleh ya, menyinggung masalah sara itu nggak boleh. Bahkan itu nggak hanya paslonnya, tapi paslon pendukung juga nggak boleh gitu kan, karena kita mengundang juga Bawaslu kan gitu. Nah, nanti jenengan urusannya sama Bawaslu, karena Bawaslu yang akan mengawasi gitu kan, mengawasi perjalanan, ritme dan lain sebagainya. Itu Mas. Gimana, mungkin segitu dulu untuk bincang-bincang siap ini. Terima kasih banyak atas insight yang telah diberikan. Semoga hal-hal yang sudah disampaikan tadi memang benar-benar menjadi edukasi kepada masyarakat umum, amin, terutama dalam konteks ini pemuda yang ada di kota Salatiga terutama. Kita ini bagus ini bagian Mas apa mitra KPU dalam hal sosialisasi ini kan juga bagian loh, iya toh Mas, maksudnya membantu KPU dalam hal mensosialisasikan ini kan bagian dari pendidikan. Keren, sip, Yakuza gitu. Yakuza. Yakin usaha sampai. Begitu. Siap. Tua. Ada closingnya Bang mungkin? Iya, closing statement. Yang jelas apa namanya, merawat demokrasi itu tidak mudah gitu ya, karena berdemokrasi itu butuh proses. Nah, supaya kemudian pemilihan yang akan datang tambah berkualitas ya, itu kan sudah berkualitas, tambah berkualitas ya, kita harus banyak apa namanya menyerap berbagai macam pengetahuan. Literasi itu harus ditingkatkan, literasi politik itu harus ditingkatkan, literasi politik, demokrasi, kepemiluan itu penting, karena tidak hanya pengetahuan ya, di informasi, tidak hanya informasi yang kita terima itu kan
belum tentu mengandung ilmu pengetahuan. Jadi harus diklarifikasi, harus dikonfirmasi kebenarannya, harus dikritisi, kita harus kritis, bukan mengkritisi informasi, tapi kita harus kritis terhadap diri kita sendiri gitu. Kira-kira kena ini bener sih gitu, jangan-jangan nggak kayak gini gitu. Nah, untuk memperdalam hal seperti itu, menambah daya gedor intelektualnya, salah satunya adalah literasi. Sudah itu harga mati kan. Iya, harga paten. Literasi politik, literasi demokrasi, kepemiluan, apapun itu harus menambah supaya pemahaman kita mendalam. Jadi tidak kemudian ikut arus, tidak mudah ikut arus kan, tidak mudah ikut arus. Jadi kita tetap berpijak dalam rasionalitas yang kokoh untuk menuju menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan cerdas. Gitu Pak Ketua.